Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against Sky Supreme ya guys. Sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa like, comment and subscribe ya guys. Baiklah tanpa basa-basi kita langsung aja guys. Di episode kali ini Sen Subing sedang kecemasan di dalam istana. Sen Subing bergumam di dalam hatinya. Untuk saat ini aku harus berusaha yang terbaik untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Kemudian Sen Subing berkata kepada Dia Ken Sen, Qin Feng, menurut resep dari guruku dan menurut catatan, tanaman pengganti dari anggrek es nafas penyu tingkat ketujuh adalah tanaman es naga anggur tingkat ketujuh. Kalau untuk tanaman hantu Yin Silian tingkat 9 diganti dengan tanaman Suan Hun Yin Xinghua tingkat 9, kemudian tanaman roh pembakaran api 3000 tahun diganti dengan tanaman Hongyan Xuanzi yang berusia 1800 tahun, dan yang terakhir tanaman giok peremajaan diganti dengan tanaman Qingyun tingkat ke-8. Qin Feng, kamu segera pergi ke Chanling Xiangshan dan ambil keempat tanaman itu. Dapatkan lebih banyak akan lebih baik. Kemudian beritahu Shen Wende untuk membantuku, dan katakan kepada Luwu bahwa dia telah bebas dari hukuman. Dia bisa bebas untuk pergi, ucap Sen Subing. Kemudian Dia Ken Sen mengangguk memberi hormat dan kemudian melesat pergi. Kini menuju ke tempat seni bela diri. Kemarin, Tan Yun membunuh satu-satunya putra dari sesepuh penegak hukum dan kejadian ini telah menyebar luas sehingga kini Tan Yun menjadi topik hangat di tempat seni bela diri. Tan Yun sekarang sedang mengatri untuk memasuki menari ruang dan waktu tingkat menengah. Di kejauhan ada seorang lelaki bernama Jiang Xia. Dia sedang menatap Tan Yun dengan dingin. Kemudian laki-laki itu berkata, Tan Yun kamu boleh bangga sekarang. Tapi 20 hari lagi, Senior Gao yang akan keluar dari menara ruang dan waktu. Dan jika Senior Gao yang tahu bahwa kamu telah membunuh Senior Yeling, dia pasti akan membunuhmu, ucap Jiang Xia. Malam pun tiba, kini Tan Yun telah masuk ke ruang nomor 520 di menara dan berkultivasi. Pada saat yang sama di Gunung Luxian, Jiang Xia memasuki gua dengan hormat dan berkata, Tetua, aku tadi pergi ke Chanling Xiangshan untuk menemui Anda. Tetapi Anda tidak ada di sana. Jadi saya datang ke sini, ucap Jiang Xia. Ada apa? Tanya dari Tetua 12 yaitu Luwu. Lapor Tetua, Anda telah menugaskan bawahan untuk menyelidiki Tan Yun, dan bawahan ingin melapor bahwa Tan Yun ternyata belum mati dan sekarang dia berada di menara ruang dan waktu untuk berkultivasi, ucap Jiang Xia. Kemudian Luwu berkata dengan marah, apa? Tan Yun belum mati. Padahal aku telah mengutus Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Dasar Duan Zhen tidak berguna. Cepat cari Duan Zhen dan bawa dia ke sini ucap Luwu. Kemudian Jiang Xia menjawab, sebenarnya selama 7 hari ini, saya belum pernah melihat Duan Zhen tetua. Memang bajingan si Duan Zhen. Baiklah aku akan pergi ke kota Huang Fufang untuk menemui Qiu Yaoming. Dan jika kamu bertemu Duan Zhen, beritahu dia, jika saat aku kembali Tan Yun masih belum mati, maka dia yang akan mati. Ucap Luwu. Mendengar itu Jiang Xia mengangguk, memberi hormat dan kemudian pergi. Pada saat yang sama di divisi senjata, di aula istana Taois Murong sedang kesal, karena dia kalah dalam pelelangan. Kemudian tiba-tiba suara yang indah terdengar, Guru, murid ada sesuatu untuk dibicarakan ucap suara itu. Masuklah, saut Taois Murong. Ada apa Roxy tanya dari Taois Murong. Ternyata suara yang indah itu adalah suara dari Gongsun Roxy. Guru, aku telah menemukan jejak jiwa dari orang yang membeli artefak yang telah kamu murnikan. Ucap Roxy. Benarkah itu? Apakah dia berada di divisi kita? Tanya dari Taois Murong. Kemudian Roxy menjawab, Guru, jejak jiwa yang aku temukan, seharusnya itu berada di divisi pil obat-obatan. Ucap Roxy, apa? Apa kamu tidak salah? Di divisi pil, Sen Subing dan 11 tetua lainnya bahkan bukanlah seorang ahli pemurnian senjata, apakah kamu tidak salah? Tanya Taois Murong. Lalu Roxy menjawab, Guru, aku tidak mungkin salah, aku telah membawa binatang pengendus jiwa. Dan jejak terakhir itu berada di divisi pil. Aku sebenarnya ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi jika aku memasuki divisi pil tanpa izin itu tidak akan baik.
Ucap Roxy. Lalu Taois Murong berkata kepada Gongsun Roxy, baiklah, selama periode ini, kamu harus menyelidiki lebih lanjut siapa orang yang membela artefak kita, dan setelah itu kamu bisa berlatih kembali, dan aku ingin tahu bagaimana perkembangan Xiao sekarang. Ucap Taois Murong kemudian Roxy menjawab, baiklah, murid mengerti, dan untuk Xiao, guru tidak perlu khawatir. Perkembangan Xiao sangat bagus. Dia adalah seseorang yang cerdas dan berbakat. Sekarang dia sedang berada di menara ruang dan waktu untuk berkultivasi. Aku percaya bahwa di masa depan dia pasti akan sebaik Anda, ucap Roxy. Lalu setelah mengatakan hal itu Roxy langsung memberi hormat dan kemudian pergi. Keesokan harinya di kota Huang Fufang di aula hukum, Luwu dan Qiu Yuming sedang mendiskusikan tentang rencana pembunuhan Tan Yun. Dalam diskusi ini Qiu Yuming akan menawarkan senjata atribut guntur tingkat rendah kepada Luwu, jika Luwu berhasil membunuh Tan Yun dengan kedua tangannya. Setelah itu 1 hari pun berlalu, kini Luwu kembali ke Gunung Xianshan dan melihat Jiang Xia sedang menunggunya di luar gua. Setelah melihat Luwu, Jiang Xia langsung menghampirinya. Tetua ke-12 ini tidak baik, Jiang Xia berkata dengan panik. Ada berita dari Dia Kensen yang menjaga kuil obat. Dia mengatakan bahwa lampu kehidupan milik Duan Zhen telah padam. Dan kemungkinan dia telah mati. Ucap Jiang Xia. Apa? Duan Zhen telah mati. Ucap Luwu dan ekspresi Luwu menjadi serius. Ayo, masuklah. Ucap Luwu. Luwu masuk ke dalam gua dan Jiang Xia mengikutinya. Kemudian Luwu berkata, sebenarnya aku menyeru Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Dengan kekuatan ranahnya di tingkat pertama pemurnian jiwa, dia pasti tidak akan mati di tangan Tan Yun. Lalu bagaimana dia bisa mati? Ucap Luwu keheranan. Mendengar itu Jiang Xia berkata dengan hati-hati, apakah mungkin yang membunuh Duan Zhen adalah Dia Kensen? Karena akhir-akhir ini Dia Kensen selalu melindungi Tan Yun. Ucap Jiang Xia. Kemudian Luwu berkata, jika Shen Qinfeng membunuhnya, sudah pasti dia akan memberitahu kepala aula. Tetapi saat ini belum ada kabar sama sekali. Jadi aku yakin bukan dia pelakunya. Ucap Luwu kebingungan. Kemudian Luwu bertanya kepada Jiang Xia. Jiang Xia, apakah kamu mempunyai ide bagus untuk membunuh Tan Yun? Ucap Luwu. Tetua ke-12, bukankah kita masih memiliki murid jenis di dalam Daftar dan Dao? Jadi mengapa kita tidak membiarkan para murid itu untuk mengambil tindakan? Dan saya mendengar bahwa murid paling tertua yaitu Ouyan Qian dan Gao Yang Wusuan akan keluar menara ruang dan waktu dalam 18 hari lagi. Jadi mengapa tidak membiarkan mereka membunuh Tan Yun? Jika mereka melakukannya, itu pasti akan mudah. Ucap Jiang Xia. Luwu pun terdiam sesaat. Lalu mengangguk dan berkata, Qian berada di peringkat 45. Dan Wu Shuang berada di peringkat 36. Ini benar-benar ide bagus untuk membunuh Tan Yun. Baiklah kalau begitu. Setelah mereka keluar menara, beri mereka perintah untuk berurusan dengan Tan Yun. Dan bilang jangan berikan dia belas kasihan. Ucap Luwu. Setelah mendengar itu, Jiang Xia lalu menganggukkan kepalanya, memberi hormat dan kemudian pergi. Setengah bulan pun berlalu. Di aula istana Bingking ada suara kekecewaan. Wende, gagal lagi. Saya benar-benar bodoh. Padahal resep dari guru sudah terperinci. Tetapi saya masih tidak bisa melakukannya. Suara itu berasal dari kepala aula yaitu Sen Bingking. Nona, Anda tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Karena Nona juga baru saja naik menjadi alkemis tingkat Zun tingkat rendah. Jadi wajar jika menemui kegagalan, ucap Sen Wende. Aku tahu hal itu. Tetapi jika aku tidak memurnikan pil kebangkitan jiwa dalam 4 bulan ini, Zhou Wuyun lelaki tua itu, akan mengambil kesempatan untuk mengambil kepolosanku, ucap Sen Subing. Lalu, apa yang harus kita lakukan Nona? Ucap Sen Wende. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah teleportasi yang mengarah ke kota Huang Fufang menyala dan seseorang pria tua muncul. Seorang pria itu adalah pemilik rumah lelang, yaitu Tan Tai Zongde. Melihat hal ini Sen Subing langsung menghampiri Tan Tai Zongde dan berkata, Penetua De, ada keperluan apa Tuan De, sehingga kamu repot-repot datang ke sini? Ucap Sen Subing. Aku ada keperluan denganmu dan aku ingin berbicara berdua saja denganmu.
Ucap Tan Taizongde. Mendengar itu Sen Subing menyuruh Sen Wende untuk menunggu di luar istana. Kemudian Tan Taizongde melambaikan tangannya dan penghalang kedap suara pun terbentuk. Lalu Sen Subing tersenyum dan berkata, "Tetua De, apakah ini benar-benar penting?" Tetua De tersenyum dan berkata, "Nona Sen, aku memilih dua hal untuk dibicarakan saat ini. Yang pertama, aku ingin mengucapkan selamat karena kamu telah menemukan guru yang baik. Kedua," tanpa menunggu kata-kata Sen Subing menyela, dan tiba-tiba bersemangat dan berkata, "Tetua De, kenapa kamu tahu hal ini? Apakah guruku yang memberitahumu? Lalu bagaimana kamu bisa menemukan guruku?" Ucap Sen Subing, "Nona Sen, tenang dulu. Hal kedua yang ingin aku katakan adalah bagaimana cara agar kita bisa menemukan gurumu." Ucap Tan Taizongde. "Lalu bagaimana caranya?" Saut Sen Subing bersemangat. "Tetua De, sebenarnya aku memiliki masalah mendesak jadi aku harus segera menemukan guruku." Ucap Sen Subing. "Pada saat itu aku dan gurumu membentuk kerja sama jangka panjang dalam beberapa hal. Dan pada saat dia akan pergi, dia berkata, jika kita ingin bertemu dengannya, dia menyuruh kita memasang bendera di puncak Gunung Changlingxian. Dan kemudian jika gurumu melihat bendera itu, gurumu akan segera ke sini." Ucap Tetua De. "Dan aku juga datang ke sini, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Nona Sen, sebenarnya dari mana gurumu itu berasal?" tanya Tetua De. Setelah mendengar ini Sen Subing gembira karena akhirnya dia tahu cara untuk bertemu dengan gurunya. Lalu Sen Subing berkata, "Tetua De, guruku selalu datang dan pergi begitu saja. Dan aku juga tidak tahu identitas guruku sebenarnya." Ucap Sen Subing. "Apa, benarkah? Padahal gurumu bilang kamu adalah satu-satunya muridnya. Apakah gurumu tidak memberitahunya?" Ucap Tan Taizongde. "Penetua De, aku berbicara jujur. Dan guruku tidak memberitahuku hal itu." Ucap Sen Subing. "Hehehe, baiklah, orang tua ini percaya padamu, Nona Sen. Meskipun orang tua ini tidak mengetahui siapa gurumu. Tetapi aku yakin, dia adalah seorang alkemis yang hebat. Aku yakin tingkatan alkemisnya jauh lebih tinggi daripada sekte suci kita dan aku mengira gurumu adalah seorang leluhur yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dan kamu kali ini harus belajar lebih keras kepada gurumu." Ucap Tan Taizongde. "Baiklah, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Dan terima kasih Tetua De untuk informasinya." Ucap Sen Subing. "Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi dulu. Aku memiliki urusan lain untuk dilakukan." Ucap Tan Taizongde. Namun Sen Subing berkata lagi, "Tetua De, jika kamu bertemu dengan guruku, kamu harus segera memberitahuku." Ucap Sen Subing. "Nona Sen, bagaimana jika aku melakukan itu? Gurumu akan marah." Ucap Tan Taizongde. "Tenang saja, aku adalah murid tercintanya. Jadi aku yakin dia tidak akan marah. Hahaha. Lihatlah, aku juga diberi cincin ilahi yang begitu berharga oleh guruku." Ucap Sen Subing. Kemudian Tang Taizongde menatap cincin itu dan berkata dengan kagum, "Nona Sen, itu adalah cincin penyimpanan yang diukur naga emas bercakar 12. Kamu memang beruntung memiliki guru seperti itu." Ucap Tang Taizongde. Setelah mengatakan itu Tang Taizongde memberi hormat dan kemudian pergi. Setelah Tan Taizongde pergi, Sen Subing berjalan keluar istana dengan senyuman indah di wajahnya. Lalu Sen Wende bertanya, "Nona, apa yang terjadi? Kenapa kamu menjadi terlihat sangat bahagia?" Ucap Sen Wende. "Wende, akhirnya aku tahu cara untuk bertemu dengan guruku. Kamu sekarang pergi dan pasang bendera di puncak Gunung Changlingxian." Ucap Sen Subing. Mendengar hal itu Sen Wende menggaguk dan kemudian pergi. 2 hari kemudian, di tempat seni bela diri raksasa, di menara ruang dan waktu kelas menengah di ruang nomor 520, kabut awan bergulung dan kekuatan spiritual setinggi 150 meter memenuhi ruangan itu. Tan Yun yang sedang bersila, menyerap seluruh energi spiritual itu ke dalam tubuhnya, dan kemudian berlatih seni ki kondensasi Hongmeng, sambil memanipulasi es api Hongmeng untuk melahap api Suanyan. Tan Yun berada di menara telah menghabiskan waktu 57 hari, tetapi di luar menara itu hanya menghabiskan waktu 19 hari, dan 3 hari lagi Tan Yun akan meninggalkan menara ruang dan waktu kelas menengah.
Pada saat ini api es Hongmeng milik Tang Yun yang asalnya memiliki tinggi setengah kaki, kini telah membengkak menjadi 2 kaki dan perlahan menyerap api laut ungu. Api es Hongmeng seperti binatang buas yang melahap api ungu laut dengan ganas. Perlahan api ungu laut pun menyusut ditelan oleh api es Hongmeng milik Tan Yun. Proses ini menghabiskan waktu selama hampir 3 hari penuh. Kini setengah jam sebelum waktu di dalam menara ruang dan waktu habis Tan Yun masih meningkatkan kekuatan api es Hongmeng miliknya. Kini api es Hongmeng telah benar-benar meningkat, kemudian Tan Yun membuka matanya. Matanya dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dan dia tertawa hahaha. Api tingkat harta karun kini telah dilahap oleh api es Hongmengku. Dan kini api es Hongmeng telah meningkat ke tingkatan kedua puncak. Dengan kekuatan api di tingkat ini bisa menghancurkan senjata spiritual kelas tinggi, ucap Tan Yun. Sekarang Tan Yun memiliki banyak taktik untuk melawan musuh. Pertama, dia telah meningkatkan tubuh abadi Hongmeng ke tahap Dacheng. Kekuatan fisiknya sama dengan alat roh tinggi, dan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan alat roh tingkat menengah dengan tangan kosongnya. Kedua, kini kekuatan jiwanya telah sebanding dengan kekuatan di ranah agung kesempurnaan jiwa janin. Dan dengan bantuan mata ilahi Hongmeng dia tidak akan kalah jika melawan di bawah kesempurnaan agung jiwa janin. Ketiga, api es Hongmeng miliknya kini telah meningkat ke tingkatan kedua puncak, dan ia memiliki kekuatan untuk membakar senjata spiritual tingkat tinggi dalam sekejap. Keempat, api iblis abadi Hongmeng kini telah meningkat juga ke tingkatan kedua puncak. Kekuatannya bisa membakar senjata spiritual kelas terbaik dengan sekejap. Dan yang kelima, formasi yang selalu digunakan Tan Yun juga kini telah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, sekarang Tan Yun telah sebanding dengan para jenius di divisi pil. Pada saat Tan Yun berkultivasi di menara ruang dan waktu kelas menengah, Tan Yun tidak merasakan lapisan penghalang jiwa. Jadi Tan Yun berencana untuk berhasil lolos ujian hingga dia bisa memasuki menara ruang dan waktu kelas terbaik. Karena jika Tan Yun berkultivasi selama 3 bulan di menara kelas terbaik, dia akan meningkatkan ranahnya. Setengah jam kemudian waktu bagi Tan Yun di menara ruang dan waktu kelas menengah telah berakhir. Tan Yun segera bangkit dan kemudian keluar. Hari ini adalah hari di mana menara ruang dan waktu kelas terbaik dibuka. Menara ruang dan waktu kelas terbaik dibuka selama 3 bulan sekali. Pada saat yang sama dalam 3 bulan. 200 murid teratas di daftar para jenis divisi pil akan berkumpul dan akan mencoba memasuki menara ruang dan waktu kelas terbaik. Dan ada 60.000 murid di divisi pil hampir semuanya datang. Sebagian besar orang ingin menyaksikan para jenius memasuki menara hari ini. Memasuki menara ruang dan waktu kelas terbaik memang tidak diragukan lagi. Hari di mana bisa masuk adalah hari paling agung bagi para murid. Tan Yun kini berjalan melewati kerumunan dan kemudian memasuki aula otorisasi, di mana dia akan mengembalikan token ruangan nomor 520 ke Diaken penjaga aula, dan kemudian Diaken penjaga memberitahu sesuatu tentang menara ruang dan waktu kelas terbaik kepada Tan Yun. Diaken penjaga berkata, bahwa menara ruang dan waktu kelas terbaik memiliki 108 lantai, dan jika Anda berhasil mencapai lantai 8 terakhir, berkultivasi selama sehari di sana, setara dengan berkultivasi 18 hari di luar. Tetapi sudah 30.000 tahun, murid dari divisi pil hanya bisa memasuki lantai ke-99, di lantai 99 berkultivasi di sana, setara dengan 10 hari di luar. Dan tentu saja memiliki kekuatan adalah syarat paling dasar untuk bisa memasuki menara. Tetapi jika seseorang sudah memasuki lantai ke-99, dan berkultivasi selama 3 bulan, dia harus membayar 10 juta batu roh tingkat rendah setiap hari. Dan jika dia memasuki lantai 108, dia harus membayar 15 juta batu roh tingkat rendah setiap harinya. Tanpa batu roh, tidak ada kelayakan untuk memasuki menara, ucap Diaken penjaga. Mendengar hal itu, Tan Yun terkejut dan bergumam. Divisi pil ini benar-benar keterlaluan. Dengan cara ini bahkan jika 3 bulan berkultivasi di lantai 99, itu akan menelan biaya 900 juta batu roh tingkat rendah. Gumam Tan Yun.
Tapi untungnya Tan Yun memiliki cukup batu roh untuk bisa memasuki menara ruang dan waktu kelas terbaik. Tan Yun akhirnya mengetahui beberapa informasi mengenai menara. Dan dia sekarang akan menunggu sampai menara ruang dan waktu kelas terbaik terbuka. Tan Yun keluar dari aula ororisasi dan berjalan ke kerumunan untuk melihat lebih dekat menara ruang dan waktu kelas terbaik. Tan Yun kini sedang berdiri dengan menyilangkan telapak tangannya ke belakang. Kemudian tiba-tiba ada seseorang murid yang menabrak Tan Yun dari arah belakang. Kemudian Tan Yun langsung menoleh dan menamparkan murid itu. Kemudian murid itu mengeluarkan darah di mulutnya, dan jatuh 3 kaki ke tanah. Murid yang ditampar Tan Yun tidak lain adalah keponakan tetua ketiga di divisi pil yang bernama Pang He. Terakhir kali, Tan Yun telah melukainya. Dan kini dia telah sembuh dan adik laki-lakinya untuk melihat menara ruang dan waktu kelas terbaik. Dan tanpa diduga Pang He tidak sengaja malah berurusan lagi dengan Tan Yun. Kakak senior Pang, apakah kamu baik-baik saja? Ketika 10 adik laki-laki bergegas membantu Pang He kemudian bangkit dan berkata, "Bajingan, siapa yang berani memukulku?" Ucap Pang He. Pang He tiba-tiba berhenti berbicara ketika melihat orang yang menamparnya ternyata adalah Tan Yun. Pang He sangat ketakutan dan berkata, "Ternyata itu Kakak Tan. Maaf aku tadi tidak melihatmu. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu Pang He langsung berbalik perlahan dengan menyelinap, "Apakah setelah berbicara kasar kepadaku, kamu akan pergi begitu saja? Jika kamu melangkah 1 langkah lagi, aku akan menghancurkanmu," ucap Tan Yun. Mendengar itu Pang He terkejut dan segera membalikkan tubuhnya dan berkata dengan sedikit kemarahan di matanya, "Aku sudah meminta maaf, apalagi yang kamu inginkan?" Ucap Pang He. Pada saat ini para murid di sekitar menara ruang dan waktu menatap ke arah orang yang dikenal jahat yaitu Pang He. Dan Tan Yun kini telah menjadi pusat perhatian terlihat berbeda. Para murid di bawah pimpinan penetua ke-12 memandang Tan Yun dengan tatapan yang buruk, tetapi para murid di bawah pimpinan penetua ke-6 memiliki kesan yang baik kepada Tan Yun. Karena bagaimanapun mereka tahu bahwa guru mereka penetua ke-6 adalah teman baik Dai Dia Kensen yang kini selalu melindungi Tan Yun. Dan murid sisanya hanya melihat untuk bersenang-senang. "Beri aku cincin penyimpananmu, dan aku akan membiarkanmu pergi," ucap Tan Yun sambil tersenyum jahat. Kamu memang bajingan." Pang He tidak bisa menahan untuk tidak meraung. Sebelum melanjutkan kata-katanya, Tan Yun langsung melesat dan menendang kaki kiri Pang He dan memukul Pang He hingga terjatuh beberapa kaki. Pang He berteriak tetapi tidak berani menghina Tan Yun lagi. Dia sangat ketakutan. Karena dia berpikir Tan Yun bahkan berani membunuh putra tetua penegak hukum satu-satunya. Jadi sekarang dia pasti dengan mudah bisa membunuhnya. Melihat adegan ini, 10 murid laki-laki yang dibawa Pang He menjadi gelisah. Dan tidak berani melangkah maju untuk membantu Pang He. Tan Yun melirik ke arah 10 murid itu. Dan kemudian berkata, "Berikan semua cincin penyimpanan kalian. Lalu kalian cepat pergi. Jangan membuatku mengulangi kedua kalinya." Bos 10 orang di samping Pang He hampir bersamaan dari mereka menangis. Dan meringis, "Saudara Pang, sudahlah berikan cincin penyimpananmu agar kamu tidak menambah kerugian lagi." Kemudian murid itu mengambil cincin penyimpanan di jari Pang He dan langsung menyerahkannya kepada Tan Yun sambil bergetar hebat, dan langsung melarikan diri keluar dari medan arena seni bela diri. Tan Yun kemudian melirik mereka semua dan bergumam, "Jika bukan karena aturan sekte, aku pasti sudah lama membunuh kalian," ucap Tan Yun. Tiba-tiba seorang pria dan seorang wanita muncul di depan Tan Yun. Mereka menatap Tan Yun dengan penuh kemarahan yang mendalam. Seorang pria berjubah putih dan perawakannya yang kekar, memancarkan kekuatan di ranah kesempurnaan jiwa janin. Pria ini adalah Gao Yang Wusuang, salah satu dari murid tetua ke-12, Lu. Sama seperti Yeling, Gao Yang adalah seorang alkemis tingkat suci. Pada saat yang sama dia juga datang untuk memasuki menara ruang dan waktu kelak terbaik, dan seorang wanita yang memakai gaun putih, dan memiliki wajah yang indah. Dia adalah Wu Yang Qian, salah satu dari 3 murid langsung Lu. Dia juga adalah seorang alkemis tingkat suci, dan dia juga memiliki jiwa janin luar angkasa yang sangat berkualitas. Gao Yang Wusuang adalah yang terkuat di antara murid langsung tetua ke-12.
diikuti oleh Wu Yanqian dan yang ketiga Yeling. Yeling berada di daftar jenius pertempuran urutan ke-160, sementara Wu Yanqian peringkat ke-45, dan Gao Yang Wusuhan berada di peringkat ke-36, menakutkan. Tidak berlebihan jika berkata bahwa Yeling setara dengan keduanya dalam alkemia, tapi dalam hal kekuatan, masih memiliki celah yang besar. Tan Yun tidak mengenal mereka. Tan Yun kemudian dan berbalik menuju kerumunan, tetapi pada saat hendak menuju kerumunan tiba-tiba Gao Yang Wusuang berkata, "Hei, murid tukang, berhentilah untukku." Gao Yang Wusuang melototi Tan Yun. Tan Yun menoleh ke arah Gao Yang Wusuang dengan dingin, "Apa? Anak manja, bisakah kamu mengatakannya lagi?" Ucap Tan Yun mengejek. "Sepertinya kamu benar-benar tidak sayang nyawamu," ucap Gao Yang. Lalu tiba-tiba Diaken Liu muncul dan berteriak, "Berhenti kalian!" Semua orang melihat ke arah Diaken Liu. Diaken Liu adalah orang kepercayaan dari tetua ke-6 yaitu Shen Wende. Meskipun Diaken Liu tidak mengenal Tan Yun, tapi Diaken Liu tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dilindungi oleh Shen Qinfeng, saudara baik Shen Wende. "Salam Diaken Shen Liu." Para murid serentak memberi hormat. Liu kemudian menatap ke arah Tan Yun, tersenyum ramah dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah bawahan dari tetua ke-6. Jadi ketika aku di sini tidak akan ada yang berani menyentuhmu dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan," ucap Diaken Liu. Tan Yun merasa lega, membungkuk dan berkata, "Murid patuh." Ketika Tan Yun hendak berbalik, Gao Yang Wushuang berkata dengan keras, "Tan Yun, aku adalah kakak kedua Yeling. Kamu membunuh adik laki-lakiku Ye, aku akan membalaskan dendamnya hari ini, dan aku akan menantangmu hidup dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin bertarung denganku, apakah aku harus setuju? Dasar idiot." Tan Yun dengan sinis menoleh dan memasuki kerumunan. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, suara Wu Yanqian penuh penghinaan dan penghinaan datang dari belakang, dengan keras. "Tan Yun, kamu bajingan. Kamu membunuh adik laki-laki ketigaku, tapi kamu tidak berani menerima tantangan adik laki-laki keduaku. Nah, gadis ini menantangmu hidup dan mati. Jika kamu laki-laki, kamu akan bertarung." Ouyang Qian mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang, yang merupakan penghinaan terbesar bagi Tan Yun. Jika itu pria manapun, dia akan marah. Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, tulangnya bergetar, dia berhenti sejenak, berbalik perlahan, sangat lambat. Ketika Tan Yun berbalik dan menghadap Ouyang Qian, tangannya yang terkepal sudah terentang, dan ekspresinya sangat tenang. Jika Mu Mengyi melihat seperti apa Tan Yun saat ini, dia akan tahu bahwa Tan Yun hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia sangat marah. Di tengah perhatian semua orang, Tan Yun mengangkat jarinya sedikit, menunjuk ke Ouyang Qian, dan kemudian menunjuk ke Gao Yang Wushuang. Suaranya tidak mengandung jejak emosi. "Saya menerima tantangan kalian. Aku akan melawan kalian berdua sekaligus. Aku Tan Yun akan meladeni kalian hari ini." Ucap Tan Yun. Suara Tan Yun seperti bom, dan dilemparkan ke kerumunan, membuat kepala orang berdengung. Keheningan berganti menjadi teriakan dan teriakan bingung, kaget, gembira, dan bingung. "Apakah saya salah dengar? Kakak senior Tan bermaksud melawan kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang pada saat yang bersamaan." "Kamu, kau mendengarnya dengan benar. Semuanya benar, semuanya benar. Kakak Tan, apakah ini gila?" Kakak Ouyang berada di peringkat ke-45 dalam daftar pertempuran alkimia, sedangkan kakak laki-laki senior Gao yang berada di peringkat ke-36. Orang kuat, gila. Kakak senior Tan ini sangat gila. Meskipun dia berada di peringkat ke-160 dalam kekuatan setelah membunuh Yeling terakhir kali, jarak antara kakak senior Ouyang dan kakak senior Gao yang terlalu besar, dan dia masih 1:2. "Kamu bilang, kakak Tan akan selamat? Bodoh. Bagaimana menurutmu? Aku akui kakak Tan kuat, tapi situasi saat ini adalah 1 lawan 2, dan keduanya ada di daftar Wolong. Orang kuat." Suara bising dari kerumunan memasuki telinga Liu Hongru. Tubuh lamanya bergetar, dan dia berkata dengan cemas, "Tan Yun, kamu sembrono. Ceroboh. Bagaimana kamu bisa setuju?
Itu hanya akan membuatmu menuju kematian. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Gao Yang Wushuang memandang Liu Hongru, dan berkata dengan keras, "Dia Ken Liu, Tan Yun telah sudah menerima untuk bertarung. Anda masih menghalangi di sini, Anda melanggar aturan klan." Dia Ken Liu hanya terdiam. Gao Yang Wushuang memandang Ouyang Qian dengan penuh kasih sayang. "Xiao Qian, dia tidak pantas kamu membunuhnya. Aku akan berurusan dengannya." Yah, sebelum Ouyang Qian bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. "Pelacur, baiklah. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku akan memberitahumu jalan ini lagi. Aku akan menerima tantanganmu pada saat yang sama. Tanpa pelacurmu, aku tidak akan menemanimu, kamu." Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Qian dengan marah menegur, "Yah, kamu tukang rendahan. Aku berjanji, aku akan membiarkanmu mati nanti." Mendengar bahwa yang dicintai dipermalukan, Gao Yang Wushuang, matanya merah. "Tan Yun, ayo mulai. Aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping." "Tunggu!" Liu Hongru berteriak dengan suara yang dalam, dan segera menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. "Kalian adalah pilari divisi pil kita, dan ini menyangkut dengan hidup dan mati kalian. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, Tetua Luwu tidak akan diam saja. Namun jika kalian memang ingin melakukannya, kalian harus membawa semua tetua untuk menjadi saksinya, sebelum mereka datang. Siapapun yang berani untuk melakukannya terlebih dahulu, jangan salahkan dia Ken karena kejam." Liu Hongru setelah berbicara dengan tajam, dia melihat ke aula otorisasi dan berkata dengan keras, "Diakon Lai, bagaimana kalau kita mulai memanjat menara setelah pertempuran menentukan mereka berakhir?" Ucap dia Ken Liu, karena saudara Liu berkata, "Bagaimana mungkin dia Ken ini tidak setuju? Biarkan saya mengambil pendapat Anda." Di aula otorisasi, suara dia Ken Lai keluar, "Dengarkan semua murid. Setelah pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, Anda akan mulai memanjat menara." Murid mengerti. Lebih dari 60.000 orang segera merespons, dan suara-suara itu berdering. Orang secara alami ingin menyaksikan perkelahian. Liu Hongru memandang salah satu muridnya dan berkata, "Kendarai perahu roh harta karun kelas menengah di Aken ini, dan segera pergi ke Changling Xianshan. Biarkan dia Ken Sen mengetahui hal ini." Di Akennya, muridnya pergi. Murid itu mengendarai perahu roh dan bergegas ke langit, dan para murid di bawah 12 penatua Anda, cepatlah dan beritahu 12 penatua. Liu Hongru berkata, segera. Beberapa murid menginjak pedang terbang dan menuju Ludao Xianshan, 5.000 mil jauhnya. Setengah jam kemudian, Ludao Xianshan, rumah gua. Ketika Luwu mendengar dari murid yang melaporkan laporan itu, dia tertawa ketika mendengar bahwa Tan Yun dan dua murid tercintanya telah bertengkar sampai mereka setuju untuk pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Kemarahan dan keluhan yang telah lama terpendam dilepaskan dengan tawa pada saat ini. Hahaha. Tan Yun ini masih terlalu lembut. Dipermalukan dengan metode agresif Xiao Qian, aku tidak tahan. Bagus. Setelah tertawa, Luwu melihat para murid yang melaporkan berita itu seperti angin musim semi, dan berkata, kalian harus mundur dulu. Penatua ini dalam suasana hati yang baik. Setelah mandi dan berganti pakaian, saya akan pergi ke lapangan seni bela diri. Sesaat kemudian, Shen Qingfeng, yang berada di Changling Xianshan, seorang murid dari Taman Pengobatan. Ketika dia mendengar bahwa Tan Yun dipilih dan dua murid langsung Luwu akan melakukan pertarungan hidup dan mati, dia hampir jatuh. Shen Qingfeng panik, Tan Yun, bajingan kecil ini otaknya kebanjiran. Tidak, saya harus membiarkan Nona menghentikannya. Shen Qingfeng segera mengeluarkan perahu roh dan akan bergegas pergi. Hormat berkata, Diakon Shen, kami ingin melihat kakak senior Tan. Akibatnya, lebih dari 700 murid taman obat bergegas ke perahu roh. Daniel, apakah menurutmu kakak Tan akan mati? Seorang murid tampak khawatir. Sialan, paman. Ingat, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di dalam hati kami, kakak senior Tan Maha Kuasa. Sebelum Daniel bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Shen Qingfeng. Jika kamu tidak menjaga tutup mulut,
Orang tua ini menendangmu jatuh. Gunung Abadi Bingking. Perahu roh yang penuh dengan murid tergantung di atas puncak. Sen Qingfeng telah memasuki istana Bingking. Tidak lama kemudian, Sen Subing melangkah keluar dari aula dengan wajah jelek, dan bola amarah membara di dadanya. Tan Yun ini apalagi yang bisa dia lakukan selain membuatku kesulitan. Nona, tenanglah. Sen Qingfeng mengikuti. Di belakangnya, Nuo Nuo berkata, Nona, Tan Yun tidak melakukan hal-hal dengan baik, tetapi dia tidak bisa mati sekarang. Jika dia mati, King Qiu harus mati. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Tan Yun. Petik 2. Setelah mendengar ini, Sen Subing sangat marah. Jika bukan karena King Qiu, Tan Yun ini, aku benar-benar ingin membunuhnya sendiri. 1 jam kemudian, Ling Zhu yang membawa Sen Subing, Sen Qingfeng, dan para murid Taman Pengobatan Lingshan terbang di tengah lapangan seni bela diri. Tentunya wanita kecil ini ada di sini, tetapi bagaimana jika kamu di sini? Apakah kamu masih ingin menghentikannya? Lu, yang berdiri di antara para murid, memarahi diam-diam, dan menyapanya dengan 9 tetua lainnya, membungkul dan berkata, saya telah melihat kepala suku. Alasan mengapa 10 tetua berkumpul di sini adalah karena semua orang mengetahui hubungan rumit antara Tan Yun dan Sen Qingqiu, Sen Qingfeng, dan Sen Subing, dan menduga bahwa kepala divisi kemungkinan besar akan berkunjung, secara pribadi. Hanya tetua ketiga yang tidak datang. Para murid tidak perlu memikirkannya, mereka mungkin mengambil kaki untuk keponakan mereka Pang He. Tan Yun, orang ini, menarik satu helai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Bagaimanapun, ketika Tan Yun meninggal, Sen Qingqiu juga harus mati. Kecuali Tan Yun bisa menjadi blockbuster lengkap suatu hari nanti, maka sumpah beracun yang dibuat oleh Sen Qingqiu akan dicabut. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam sebelumnya, seluruh barisan dan murid-murid, hingga para tetua dan kepala difusi, semua mendengar tentang pertempuran yang menentukan antara Tan Yun, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. Murid memberi hormat kepada ketua. Lebih dari 60.000 murid alkimia, dalam gelombang pasang teriakan, selalu berlutut untuk memuja Sen Subing. Setelah Sen Subing meminta semua orang untuk bangun, dia mengabaikan Tan Yun. Pada saat ini, dia sangat takut bahwa dia akan melihat Tan Yun terlalu banyak dan tidak bisa tidak membunuh Tan Yun. Sen Subing datang langsung ke depan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, dan bertanya, Tan Yun, kepala suku ini masih membuatnya berguna. Dapatkah kamu menyerahkan pertempuran yang menentukan ini dengan rela? Ini, Gao Yang Wushuang baru saja berbicara. Dia dipotong oleh Tan Yun. Laporkan kepada kepala, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bicaralah. Sensu sedingin es. Murid patuh. Tan Yun tidak berkata dengan arogan atau arogan. Kepala, Anda selalu adil dan tegas, karena murid menyetujui pertempuran yang menentukan. Tolong penuhi itu. Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar keras kepala, ucan di Akensen. Mendengar itu, sebagai pemimpin kepala divisi Pil, bahkan jika Sen Subing tidak ingin Tan Yun mati, dan kematian Tan Yun akan mempengaruhi Sen Qingqiu, tapi Tan Yun, pihak terkait, mengatakan demikian, bagaimana dia bisa berada di depan semua murid dan tetua. Wajah, untuk menghalangi pertempuran yang menentukan ini. Api kemarahan membara dari dada Sen Subing. Bibirnya sedikit berkedut, dan suara membunuh masuk ke telinga Tan Yun. Aku tidak tahu ada apa. Jika hidupmu tidak berhubungan dengan kehidupan King Qiu, kepala suku ini benar-benar ingin membunuhmu. Melaporkan kepada kepala, murid sudah cukup menahan amarah. Sejak aku memasuki Taman Pengobatan Lingshan. Ejekan dan hinaan dari para murid alkimia. Petik 2. Meskipun para murid tukang memiliki status yang rendah, tetapi aku tidak mengizinkan mereka memperlakukan murid tukang seenaknya. Hari ini, kata Tan Yun setelah jeda, mengangkat kepalanya, menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, suaranya tiba-tiba dingin. Mereka ingin membunuhku untuk membalas Yeling, tetapi para murid akan membuktikan dengan kekuatan, bahwa mereka ingin membunuhku. Aku akan membunuhnya. Petik 2. Tidak peduli siapa dia. Tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya di daftar pertempuran dan dao, hanya ada satu hasil pada akhirnya.
dan itu adalah kematian. Mendengar ini, Sen Subing sedikit mengernyit, tidak tahu harus berpikir apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing. Kepala, para murid hari ini tidak hanya berjuang untuk kehormatanku sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah tidak ada hak asasi manusia di kebun herbal Lingshan saya. Murid bertarung untuk memberikan keadilan bagi para murid tukang. Jadi tolong izinkan murid untuk bertarung, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 700 murid taman obat menangis. Demikian pula, banyak dari lebih dari 60.000 murid sangat tersentuh oleh pernyataan Tan Yun. Di sisi lain, 2.900 orang di bawah keluarga Luwu sangat tersentuh. Ada banyak orang dengan mencibir di mata mereka. Menurut pendapat mereka, kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ou yang membunuh Tan Yun tidak jauh berbeda dengan menghancurkan belalang. Oke, kepala suku ini berjanji padamu. Sen Subing melirik Tan Yun, Ou Yang Qian, dan Gao Yang Wushuang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, kepala ini, secara pribadi memimpin pertempuran hidup dan mati untukmu. Petik 2. Terima kasih ketua. Ketika Tan Yun dan ketiganya menjawab, puluhan ribu murid yang menyaksikan secara sukarela mundur, meninggalkan ruang terbuka beberapa ratus meter. Di ruang terbuka yang luas, Tan Yun, Gao Yang Wushuang dan Ou Yang Qian berdiri saling berhadapan. Tan Yun, hari ini adalah hari kematianmu. Sebelum Gao Yang Wushuang menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Tan Yun, ada banyak omong kosong. Aku berdiri di sini, dan hidupku ada di sini. Ayo, dan ambillah jika kamu bisa. Dua orang yang jauh lebih kuat dari Fan Jian. Tan Yun tidak berani gegabah, dan tiba-tiba melemparkan formasi pedang. Pedang terbang 11 tangan. Senjata spiritual berkualitas tinggi dari emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, tercurah. Cincin Qian Kun mengelilingi Gao Yang dan Ou Yang Qian. Hampir pada saat yang sama dari mata ilahi Hongmeng memancarkan cahaya ke arah 11 pedang seperti kilat. Segera, 11 pedang terbang berputar dengan cepat, dan tirai cahaya Hongmeng dengan panjang beberapa ratus kaki meletus berubah menjadi formasi pedang pembantaian Hongmeng berdiameter 300 kaki, yang menyelimuti mereka berdua. Memakai trik murahan seperti ini tidak cukup untuk melawanku, ucap Gao Yang. Ketika Gao Yang Wushuang dan Ou Yang Qian menghina, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka dalam kekacauan. Pada saat ini, formasi pedang menghalangi pandangan semua orang. Lebih dari 60.000 murid tidak dapat melihat segala sesuatu dalam formasi pedang, mereka juga tidak dapat mendengarnya. Hanya para tetua dan kepala suku yang hanya bisa samar-samar menangkap jejak mereka bertiga. Lalu cobalah apa yang sebut trik untuk membunuh serangga ini. Tan Yun di udara, mendahului penuh dengan niat membunuh, bergema melalui kekacauan, angin iblis. Tan Yun menyadari bahwa dengan hanya menggunakan trik ini, tidak akan bisa mereka dengan saat yang sama. Tetapi Tan Yun telah menyiapkan strategi untuk membunuh di dalam hatinya. Wow, tiba-tiba. Di langit yang kacau, ada siulan yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, itu seperti iblis yang turun ke langit dan bumi, dan suara ajaib menyelimuti semua sesuatu. Saat berikutnya, mulut raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin di langit, seperti monster yang melahap surga, menelan ke arah Ou Yang Qian. Di mulut iblis angin dengan diameter 300 meter, ribuan bilah angin besar diisi dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal, memancarkan kekuatan yang kuat dan mengejutkan. Sebelum mulut ajaib angin datang, Ou Yang Qian merasakan sakit di pipinya. Yang membuatnya sedikit bingung adalah dia bisa merasakan mulut ajaib angin, dan ada kekuatan yang menguncinya. Dia tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa melarikan diri. Tan Yun, kamu bajingan rendahan. Ternyata kamu sama sekali bukan jiwa yang sia-sia. Gao Yang Wushuang berkata dengan acuh, dan mengingatkan, Xiao Qian hati-hati, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Gao Yang Wushuang sudah tiba-tiba terkejut dan berseru, kamu sebenarnya masih bisa mengendalikan kekuatan guntur. Tetapi pada saat yang sama mulut ajaib angin melahap Ou Yang Qian,
Di langit, aliran kekuatan guntur yang menyilaukan dengan ketebalan ember dan panjang 300 meter, seperti ribuan naga guntur, dipelintir bersama, membentuk neraka petir dengan radius ribuan kaki. Penjara Absolute Thunder membawa aura kehancuran dan keganasan, diselimuti kekosongan seribu zang, dan menghantam Gao Yang Wushuang. Gulungan Qianji Qinglong, Gao Yang Wushuang tampaknya menghadapi musuh besar. Langit dan bumi melintas di antara jari-jarinya, dan sebuah gulungan tiba-tiba muncul dari langit di atas kepalanya. 1000 mesin Azure Dragon Scroll adalah senjata sihir pertahanan senjata spiritual berkualitas tinggi yang dibeli oleh Gao Yang Wushuang yang menghabiskan banyak kekayaan. Roda surgawi penghancur dewa, ucap Gao Yang. Gao Yang Wushuang segera menggunakan teknik atribut waktu paling kuat, Gao Yang Wushuang yang dilindungi oleh senjata spiritual pertahan berkualitas tinggi, kemudian menaiki pedang terbang dan naik ke udara. Tangannya berputar sangat cepat di depan dadanya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan waktu yang tak terlihat mengembun di tangannya roda waktu sebesar kaki. Selain itu, waktu Tianlun masih berkembang pesat, dan aura luas terpancar dari roda waktu, menjadi semakin tirani, seolah-olah menghancurkan segalanya. Boom! Kini kuatan guntur yang menakutkan, di bawah kendali Tan Yun, menabrak Qianji Azure Tornado yang melilit Gao Yang Wushuang, sungguh kekuatan guntur yang kuat. Gao Yang Wushuang terkejut, dan menemukan bahwa senjata pertahan kelas tinggi mulai retak. Hancurlah untukku, ucap Tan Yun berteriak. Segera senjata pertahanan milik Gao Yang Wushuang hancur berkeping-keping dihantam oleh naga guntur milik Tan Yun. Segera ribuan petir menghantam Gao Yang Wushuang dengan ganas. Kemudian Gao Yang berkata, "Sialan kau Tan Yun. Kau telah menghancurkan senjata milikku." Gao Yang Wushuang meraung ke langit. Pada saat ini, roda waktu langit di atas kepalanya tiba-tiba meningkat menjadi 100 kaki yang sangat besar. Roda waktu surgawi berikan aku kekuatan, ucap Gao Yang. Gao Yang Wushuang menopang langit dengan kedua tangannya. Dan segera, roda waktu surgawi menekan dan menghancurkan naga guntur. Di dalam roda waktu surgawi, waktu tampaknya melambat di sisi lain. Ouyang Qian, yang ditelan oleh mulut ajaib angin. Dia telah mengeluarkan jiwa janin luar angkasanya. Dan dia bisa melarikan diri. Kemudian Ouyang Qian mengeluarkan pedang dan melemparkannya ke arah Tan Yun dengan cepat. "Matilah kau bajingan," ucap Ouyang Qian. Pada saat yang sama Gao Yang Wushuang melemparkan tekanan dengan roda waktu surgawi miliknya. Tan Yun kini dalam bahaya. Pada saat ini, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian menyeringai muram. Menurut mereka, Tan Yun pasti akan mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan keduanya keheranan dan tampak kecewa. Melihat Tan Yun tertawa dengan memunculkan niat membunuh yang kuat, pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai, ucap Tan Yun dengan lantang. Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Gelombang ruang." Setelah suara itu jatuh, gelombang waktu yang sangat besar muncul di langit. Dengan ruang yang membombardir waktu, kemudian roda waktu surgawi milik Gao Yang perlahan hancur karena tekanan dari gelombang ruang milik Tan Yun. Kini gelombang ruang mulai menyapu ke arah Ouyang Qian. Ouyang Qian yang sedang memegang pedang menjadi pucat dan berteriak, "Tolong selamatkan aku." Dalam teriakan tragis Ouyang Qian, pedang terbang, senjata spiritual berkualitas tinggi di tangannya, dihancurkan inci demi inci dalam gelombang ruang. Meskipun dia ditutupi dengan lapisan tebal kekuatan spiritual, tubuhnya masih perlahan retak di bawah kekuatan gelombang ruang, dan wajahnya, leher dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Jejak darah tipis keluar dari pola darahnya. Pada saat ini, Ouyang Qian sangat menyedihkan. Dia ingin menggunakan Space Phantom untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berdaya. Dalam gelombang ruang yang diubah oleh Tan Yun 11 kali ruang, dia tidak hanya gagal, tetapi dia merasa terikat oleh gelombang ruang, seperti berada di rawa, tidak bisa melepaskan diri. "Xiao Qian, tunggu." Gao Yang Wushuang sempat kaget. Mengapa Tan Yun mengendalikan kekuatan ruang dan waktu setelah mengendalikan kekuatan angin dan guntur? Lalu dia bergegas menuju gelombang ruang seperti guntur. Ingin menyelamatkan. Sudah terlambat, ucap Tan Yun. Kini seluruh tubuh Tan Yun digulung dengan energi spiritual, seperti dewa perang emas.
Dia dengan keras bergegas ke gelombang ruang angkasa, melambaikan tinjunya, dan membanting kepalanya ke arah Ouyang Qian. Pada saat ini, Gao Yang Wushuang menelan pil obat ungu merah ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang menyeramkan. Napasnya menjadi keras dan berantakan, dan untaian darah mengalir keluar dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Demi menyelamatkan kekasihnya, Ouyang Qian, dia terpaksa mengambilnya. Setelah meminum pil ini, kekuatan obat yang kuat dapat secara instan memperluas 8 meridiannya yang luar biasa, memaksa konsentrasi tulangnya menjadi lebih kuat, dan pada saat berikutnya, meningkatkan kekuatannya sebesar 50%. Tak perlu dikatakan, konsekuensi dari mengambil pil ini berkisar dari membutuhkan beberapa bulan penyembuhan, sementara yang terburuk, meridian akan hancur, tulang akan membusuk, dan Anda akan menjadi orang lumpuh. Roda waktu surgawi kumpulkan, ucap Gouyang. Kemudian roda waktu surgawi muncul dan membesar hingga menjadi ratusan kaki. Gouyang ingin melenyapkan gelombang ruang milik Tanyun dan menyelamatkan Ouyang Qian, tetapi pada saat yang sama Tanyun berkata, walaupun kamu bisa menghancurkan gelombang ruangku, tapi itu tidak bisa menyelamatkan Ouyang Qian, aku tidak akan membiarkannya hidup hari ini, ucap Tanyun. Kemudian Tanyun menghantamkan serangan ke arah Ouyang Qian dan kemudian Ouyang Qian mati. Dia mati sangat mengenaskan di depan mata Gao Yan. Melihat itu Gao Yang sangat marah dan kemudian dia menghantamkan ruang waktu surgawi ke arah Tanyun. Karena serang itu, kedua lengan Tanyun putus dan berpisah dari tubuhnya. Tanyun meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Tanyun pusing. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya seperti meteorit, jatuh menuju kehampaan. Ketika roda waktu turun secara vertikal menuju Tanyun, akhirnya menjadi tidak terlihat di bawah kekuatan gelombang ruang. Kemudian Gao Yang tiba-tiba memuntahkan darah segar. Dia sangat kesakitan karena terlalu banyak mengeluarkan tenaganya untuk mengendalikan ruang waktu surgawi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Tanyun akan memenangkan pertarungan ini? Nantikan di next episode ya. Saya pamit undur diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.